Ini sarapan. Pap. Ito sarapan namin. Tulong minta kimchi. How many? Ya well. Welly. Apa sayang? Sayangku aku panggil Welly ya. Apa itu balik? Bawel. Bawel. Jadi Welly. Supaya cute. Bawelly. 여러분. 나 지금 바웰리야. 뭐가 바웨 여보. 가루는 아까 작게. Pasti tidak enak. enak. Airnya terlalu banyak. enak. Kenapa beli yang kecil ya, Bu? Tidak ada yang besar. Aku tidak tahu ukurannya beda ya, Bu. Aku hanya beli yang aku lihat pertama kali. Ya, kalau untuk lapping badan lebih bagus. Lebih bagus yang besar. Cukup. Karena badannya sayang kecil. Cukup. Badannya sayang kecil. 안녕하세요 여러분, 오랜만이에요. 아시는 분은 아시겠지만 제가 얼마 전에 오토바이 사고가 났어요. 그래가지고 지금 계속 외출을 하질 못하고 집에 있거든요. 이게 제가 뭐 크게 잘못을 했다거나 아니면 뭐 운전을 미흡하게 했다거나 해서 난 사고면 억울하지가 않은데 정말 1도 제 잘못이 없는 그런 사고가 나가지고 이렇게 집에 있으면서 이 아픈 걸 견디고 있다는 게 참으로 억울하네요. 근데 더 힘든 거는 뭐 아프고 스트레스 받고 병원 가고 약 타고 수리하고 뭐 오토바이 수리하고 이랬는데 이런 보상이라는 거 자체가 여기는 잘 안 되어 있더라고요. 그래서 굉장히 좀 속상한 상황이에요. 왜 나는 이렇게 아프고 힘든데 보상조차도 못 받고 오토바이도 내 돈으로 고치고 내 돈으로 약 사고 왜 이래야 되는 걸까요? 제가 진짜 너무 궁금해서 오늘 저녁에는 한번 저기 요기 선생님을 모시고 한번 이야기를 해보도록 할게요. Pak Yogi? 뭐가 뭐야? Pak Yogi, saya mau mengajak Pak Yogi untuk ngobrol tentang disiplin di Indonesia. Boleh? Sebentar ya. Kenapa? Masuk dulu laporan. 알았어. Tunda. 조금 기다리라고 하시네요. 뭔가 할 일이 있다고. 그러면 여러분 저희 조금 있다가 요기 선생님을 모시고 한국과 인도네시아의 이런 다른 점에 대해서 한번 이야기해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Pak Yogi, 뭐다? Selamat malam, Pak Yogi. 잠깐만요. Ini ada sih nasinya udah matang. Ini namanya Joshua. Tiba-tiba kenapa ini? Extra Josh susu. Coba minum. Aku? Oh, ini untuk stamina. Supaya kuat. Suka.
Aku suka rasa ini. 어머. 뭐야 갑자기? Kenapa beli ini ya? 있어. ngomong-ngomong. Pak Yogi bentar. Yes, sir. Halo semuanya, hari ini malam ini saya udah mengajak Pak Yogi untuk diskusi tentang disiplin di Indonesia dan bagaimana kalau kalau ada kecelakaan motor di jalan sendiri, bagaimana caranya gitu. Pak Yogi, 5 hari yang lalu ada kecelakaan. Saya menyetir motor dan jalan lurus ke lapangan untuk olahraga, dan waktu itu cepat saya kira-kira kurang lebih 30 km. Tapi tiba-tiba seseorang yang di sebelah kiri saya, dia main HP dan dia tiba-tiba mau belok kanan tanpa menyalakan lampu. Dan dia langsung belok kanan kan, setelah itu tabrak sama saya. Dan saya dapat luka di badan kiri semua. Lukanya sekarang jelek banget. Dan setelah itu saya stresnya tinggi dan tidak bisa jalan dengan baik. Motornya saya udah memperbaiki motor dan hubungi seseorang itu yang bikin tabrak. Katanya dia kurang uang. Saya minta cuma hanya motor. Cuma motor. Itu harganya 600, bukan 6 juta, 600. Dan saya tidak minta rumah sakit, obat, yang rugi jiwa saya, stres. Cuma hanya motor memperbaiki, tapi dia bilang tidak ada uang gitu. Ini biasa di Indonesia. Tidak, tergantung situasinya. Tapi Seharusnya kalau kecelakaan, orang yang bersalahnya mau tanggung jawab. Atau biasanya kalau ada polisinya langsung tangkap. Biasanya langsung polisinya bilang, ya ini kecelakaannya mau diurus di pengadilan atau mau damai. Kalau damai, pihak yang salah harus ganti rugi. nah itu menurut saya juga setuju banget. Kan harus ganti rugi, dan saya udah sabar banyak. Rumah sakit, oke, saya akan bayar. Obat, oke, saya akan bayar. Saya udah orang berhati baik. Benar? Kalau case begini, saya melakukan apa? Cuma nunggu aja. Ya tidak bisa apa-apa lagi ya. Mau gimana lagi? Harus tunggu dulu. Dan Tunggu sampai kapan? 2 ingatkan tahun, 3 terus, tahun? ingatkan terus. Ya sebenarnya waktu ada kecelakaan kemarin, sebenarnya waktu aku jalan di jalan, ada orang di depanku berhenti mendadak, and then aku ikut berhenti dan orang di belakang tidak sempat mengerem kan. Dan dia tabrak aku, tapi itu karena aku mendadak berhenti. Dan saya mungkin masih ingat, setelah itu aku bilang ke dia, Pak maaf saya berhenti mendadak dan motornya rusak. So aku bilang sama dia, ayo kita ke Honda Service Center, dan langsung aku belikan yang baru untuk dia. Itu katanya tergantung orang. Ya, tapi kalau orangnya yang masih sekolah, tidak bekerja, biasanya mereka tidak terlalu banyak uang. Kadang-kadang mereka juga bingung, gimana saya bantu gitu. Ya saya Kalau bisa begitu mengerti. susah juga ya. Saya Gimana? bisa mengerti. Oleh karena itu saya cuma minta motor saja. Kemarin dia bilang saya belum bekerja. Dan terus saya oke, kalau begitu pasti tidak banyak uang. Sudah. Kalau
Kalau disiplinnya di Korea begini, Pak Yogi, Pak Yogi, kita masih diskusikan. 네. Kalau di Korea, misalnya saya mau beli mobil atau motor, saya harus membuat asuransi. Itu hukum oleh pemerintah. Peraturan. Pengaturan. Dan juga kalau mobil harus pasang black box. Oleh karena itu, kalau ada kecelakaan sama seperti kemarin, saya minta nomor asuransi dan dia kasih. Saya menelepon ke kantor asuransi, mereka rugi mobil atau motor dan rumah sakit, obat dan juga untuk rugi untuk stres. Itu saya kemarin berpikir, oh kalau di Indonesia mungkin tidak ada asuransi seperti itu, tapi masih bisa minta motor untuk memperbaiki gitu kan. Tapi saya sekarang gimana ya, kaget dan merasanya sayang sekali. Yang bikin tabrakannya dia, tapi yang harus sabar, yang sakit, yang tidak bisa jalan itu saya. Iya, itulah bedanya ya Bu. Di Indonesia Kalau- tidak ada disiplin itu asuransi. Tidak ada ya Bu. Belum Indonesia ada. susah ya Bu. Karena banyak banget dan jalannya ramai. Bahkan kadang-kadang ada anjing, sapi di jalan gitu kan. Untuk gimana caranya meminta asuransi ke sapi? Kalau begitu tolong minta caranya. Nanti saya ada kecelakaan seperti ini, saya tidak ada masalah sesuatu dan seseorang tabrak dengan motor saya. Waktu itu saya melakukan apa? Minta Kema- tangkap polisi aja. Kemarin saya minta KTP dan pegang dan ambil foto, tapi sekarang hasilnya tidak ada. Laporkan polisi aja. Polisi itu bisa hasil. Ya mungkin. Mungkin Nah, karena harusnya polisinya itu tugasnya polisi kan. saya mau tetap diskusi sama Pak Yuki. Ini tidak bisa ngobrol dengan baik. Bye bye. 여튼 중요한 거는 그냥 사고가 안 나게 최대한 조심해야 되는 것 같아요. 그리고 저처럼 조심했는데도 다른 사람이 와서 박는 경우에는 그냥 그 자리에서 바로 돈을 받아. 바로. 저는 신분증을 받아가지고 지금 괜찮다고 생각했는데 그게 아닌 것 같아요. 바로 같이, 아니면 내가 너무 아프다면 뭐 친구든 누구를 시켜가지고 같이 뭐 오토바이 센터에 가서 고치는 거를 하고 돈을 받든가 이렇게 해야 조금이라도 보상이 되는 것 같아요. 아직까지는. 여튼 제 상처는 아직 나으려면 좀 멀은 것 같아요. 당분간은 이렇게 집에서 조신하게 있어야 될 것 같습니다, 여러분. 하여튼 늘 운전 조심하시고, 그리고 제발 오토바이 타실 때 핸드폰 하지 마시고요. 왼쪽 좌회전, 우회전 할 때는 꼭 깜빡이를 켜시는 우리 여러분이 되셨으면 합니다. 그럼 여러분, 저는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.